Materi pertama yaitu tentang Peraturan Provinsi Riau nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan. Nah, di sini kan kami mengambil tema tentang pendidikan, yaitu indeks tentang anak-anak yang putus sekolah. Dari undang-undang tadi, maka kami mendapat 4 poin penting yang dapat disampaikan. Yang pertama yaitu menetapkan wajib belajar 12 tahun meliputi pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah selama 3 tahun. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Yang ketiga ada menyediakan biaya bantuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Yang terakhir yaitu dapat kami sampaikan tentang pemerintah daerah penyelenggaraan program bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alika. Kepada Alika dipersilakan. Baik, selanjutnya capaian indeks di Kota Pekanbaru pada tahun 2022. Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai capaian pendidikan di suatu daerah. Angka partisipasi sekolah menunjukkan persentase penduduk pada kelompok umur tertentu yang masih bersekolah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, berikut adalah angka partisipasi sekolah di Kota Pekanbaru di tahun 2022. Yang pertama dari usia 7-12 tahun SD ada 99,76%. Selanjutnya ada usia 13-15 tahun SMP 97,98%. Selanjutnya usia 16-18 tahun SMA 83 sampai dengan 83,97%. Selanjutnya usia 19-24 tahun. Data ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah di Kota Pekanbaru cukup tinggi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Namun, terdapat penurunan signifikan pada jenjang pendidikan menengah atas. Penurunan APS pada usia 16-18 tahun dapat mengindikasikan adanya kasus putus sekolah atau keputusan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Lia. Kepada Lia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan penyusunan rencana dan anggaran daerah dengan putus sekolah, yaitu yang pertama, penyusunan rencana pendidikan sebagai dasar untuk menyusun rencana pendidikan yang efektif dan efisien dalam mengurangi tingkat putus sekolah. Yang kedua, ada mengalokasian anggaran, yaitu sebagai dasar untuk mengalokasian anggaran program pendidikan yang bertujuan mengurangi tingkat putus sekolah. Yang ketiga, ada pengembangan program pendidikan sebagai dasar pengembangan program pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat putus sekolah seperti program bantuan biaya sekolah, program pendidikan non formal dan lain-lain. Yang keempat, adanya pengawasan dan evaluasi. Indeks putus sekolah dapat digunakan sebagai dasar untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja program pendidikan. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang penyebab siswa putus sekolah. Terdapat 4 penyebab yang menjadi penyebab utama siswa putus sekolah. Yang pertama ada pandangan masyarakat terhadap pendidikan, kemudian ada kondisi lingkungan anak, kemudian yang ketiga ada kurangnya minat anak untuk bersekolah, kemudian yang keempat lemahnya ekonomi keluarga atau kemiskinan keluarga marginal. Baik, kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, adanya putus sekolah di Kota Pekanbaru itu memiliki banyak faktor. Salah satunya itu adalah lemahnya ekonomi di suatu keluarga ataupun lingkungan yang tidak mendukung. Dan di Kota Pekanbaru ini tingkat sekolah dasar dan SMP itu sangatlah tinggi. Beda dengan tingkat SMA seperti yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Putusnya sekolah ini bukanlah kemauan sendiri, tetapi pastinya dengan keadaan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi